kita potong sesuai kebutuhan. Halo semuanya, kali ini kita akan sharing pemasangan gear set dan penggantian rantai pada motor Kawasaki W175 series. Untuk rantainya ini saya ganti karena setelannya sudah hampir mentok di kilometer 9000, dan untuk rantai bawaan pabrik ini gampang banget kendur ya. Jadi waktu dipakai jalan ke Lombok dalam perjalanan itu mengalami 2 kali kendur. Jadi sekarang kita langsung ganti saja, sekalian kita ganti rasio gearnya. Untuk gear set bawaan depan itu menggunakan 15, belakang 35. Dan kali ini kita akan ganti menjadi depan 14 dan belakang 35. Untuk membuka baut sprocket depan, gunakan kunci L yang bagus berkualitas agar tidak selek atau kunci L-nya patah karena bautnya lumayan keras. Untuk sprocket belakang originalnya merek RK dan kondisinya masih cukup tebal karena kita belinya satu set merek Triple S, jadi belakang kita ganti dengan yang baru dengan ukuran yang sama yaitu 35.
Sedangkan untuk sprocket depan bawaan pabriknya mereknya Triple S, ukurannya 15. Sekarang kita akan ganti dengan ukuran jumlah mata gearnya 14 dengan merek yang sama yaitu Triple S. Kenapa saya coba pakai sprocket depan ukuran 14 dan belakang 35? Nanti akan saya infokan di akhir video. Untuk baut sprocket depan ini wajib kita kasih Loctite ya, agar tidak kendur dan terlepas karena getaran sprocket depan ini sangat luar biasa sekali. Untuk rantai kita ganti dengan merek Triple S yang gold ukuran 428. Tadinya ini kirain yang o-ring ya, ternyata bukan. Jadi nanti berikutnya kalau mau ganti kita akan ganti yang o-ring. Dan ini satu set harganya 350.000, dapat gear set depan belakang dan rantai. Sebelum dipasang rantai kita kasih oli gardan dulu ya, 80W90. Oke, karena pas motong rantai yang Triple S itu tidak kerekam ya, jadi kita akan melakukan pemotongan. Cara pemotongan menggunakan alat seperti ini ya. Ini kita masukkan ke dalam lubang ini ya untuk pinnya. Ini kita potong sesuai kebutuhan. Jadi ini masuk, terus kita gepit seperti ini. Udah ya, tinggal kencengin aja pakai tangan dan kita dorong. Sangat mudah sekali teman-teman, tanpa perlu tenaga ekstra. Ini sudah terlepas tuh. Jadi ini penonjok pin, sangat mudah, simple, tanpa harus getok-getok tuh kan. Ya kalau udah enteng gini berarti udah bisa tuh. Sudah terlepas. Ini pinnya sudah terlepas. Oke, sangat mudah sekali. Potong tanpa pukul-pukul. Untuk klip pengunci sambungan ini menghadapnya, kalau posisi di bawah dia menghadapnya ke depan, tapi kalau kita pasangnya di atas ini maka posisinya menghadap ke belakang seperti ini. Jangan sampai kebalik ya. Nah, ini bagian paling kenceng, kemudian ini kendor. Jadi kita nyetirnya itu dari yang paling kenceng ya. Jadi ini paling kenceng, jadi kita setel di sini. Dan di sini ada bagian paling renggangnya. Jadi jangan sampai terlalu kenceng.
nanti bakal bisa putus kalau terlalu kenceng. Dan biasanya ke mesinnya itu terasa getarannya ke motor. Jadi waktu kita putar gini ada bagian yang kenceng, ada bagian yang kendur. Jadi kita setelnya pada bagian yang paling kenceng. Nah ini. Kemudian untuk setelannya ini harus imbang antara kiri dan kanan, biar nggak miring ya. Dan jangan lupa waktu nyetel rantai itu untuk baut penahan tromol. Baut penahan tromol untuk kampas itu dilepas dulu. Baru setelah selesai kita kencengin. Kemudian ini juga kita kencengin. Oke, untuk pemasangan gearset dan rantai sudah selesai. Pertimbangan mengganti gearset 1435 karena ini motor untuk harian dan touring. Sesekali saja nemuin tanjakan. Dan setelah kita ganti gearset 1435, tarikan jadi makin enteng. Dari kecepatan 80 ke kecepatan 90 km per jam itu jauh lebih cepat, nggak butuh trek panjang, tidak seperti gear bawaan yang 1535. Dari kecepatan 80 ke 90 km per jam itu ngeden, butuh trek lebih panjang. Untuk top speednya saya belum nyobain, harusnya sih nambah ya, karena tarikan makin enteng, nafas sedikit lebih panjang. Buat jalan santai itu lebih enak, sedangkan kalau dipakai untuk nanjak ada sedikit penurunan power ya, tapi tidak terlalu signifikan dan fine-fine saja, nggak ada masalah. Jadi semua tergantung kebutuhan kita. Kalau motor sering kita gunakan di trek tanjakan, maka ganti gearsetnya yang nilai rasio perbandingannya itu kecil. Sedangkan kalau mau butuh buat harian, trek perkotaan, gear ganti dengan gearset dengan rasio perbandingannya yang besar. Semakin besar nilai rasio perbandingan, maka tarikan makin enteng, top speed nambah. Semakin kecil nilai rasio perbandingannya, tarikan semakin berat, bertenaga, bisa jengat-jengat, nanjak enteng, tapi top speednya bakal turun. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.